Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kunjungan Atikoh, istri Ganjar Pranowo ke Lampung. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, saat ini istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh dijadwalkan berkunjung ke pasar unit 2 Tulang Bawang. Dan terlihat bahwasannya pada saat ini Siti Atikoh beserta rombongan baru saja tiba di pasar unit 2 Tulang Bawang. Siti Atikoh sendiri diketahui sudah 3 hari berkunjung ke Provinsi Lampung dengan mendatangi beberapa kabupaten atau kota yang ada di Lampung. Selain ke pasar unit 2 Tulang Bawang, sebelumnya pada hari kemarin, tepatnya 9 Januari 2024, Siti Atikoh ini berkunjung ke pasar tradisional yang berada di Bandar Lampung, yakni Pasar Waidadi Sukarame. Di sana, Siti Atikoh pun bercengkrama dengan para pedagang dan juga membeli dagangan para pedagang serta membagikannya kepada masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya di pasar tersebut. Sebelum ke pasar unit 2 Tulang Bawang, diketahui bahwa pada hari kemarin Siti Atikoh ini terlebih dahulu berkunjung ke Kota Gajah, Lampung Tengah. Di mana di Kota Gajah, Lampung Tengah, Siti Atikoh mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan juga Sri Kandi pendukung Ganjar Mahfud. Bahkan di Kota Gajah, Lampung Tengah, Siti Atikoh nampak menikmati suguhan tarian khas Lampung seperti tari Siga Penguten dan juga tarian reog. Nah Tribuners, selain itu pada saat di Kota Gajah, Lampung Tengah, Siti Atikoh pun sempat joget koplo bersama dengan masyarakat dan juga Sri Kandi pendukung Ganjar Mahfud. Dan saat ini kita sudah menunggu detik-detik kedatangan Siti Atikoh di pasar unit 2 Tulang Bawang, dan kita akan mengetahui lebih lanjut kira-kira apa saja yang akan dilakukan Siti Atikoh di pasar unit 2 Tulang Bawang. Salaman dulu Ibu Negara. Lari-lari. Ganjar. Ganjar.
Ganjar tuh. Apa ya? Beli 100.000. Ayo, ayo, belok mana lagi? Ayo, ayo. Saya bisa mundur lagi di tempat. Hidup Ganjar! Hidup Ganjar! Presiden! Coblos nomor 3. Ya, Allah, saya bisa kita masuk TV. Ganjar Mahfud, Presiden! Ganjar Mahfud! Ya, ya. Oh, sorry. Lurus, Bu, lurus. Mana? Ini lain loh. Digendong aja Pak anaknya. Nih,
Videonya mundur dikit, videonya mundur dikit. Ayo, mundur dikit. Nah, kan masuk kan nggak pakai kamera. Allah, Allah. Anjir. Oh, bentar, bentar. Ibu, maaf, nggak apa-apa, bentar. Itu aja nggak apa-apa. Udah. Dasar kilengku. Aku lagi belajar mau dibaca baru ya baik. Iya. Wah. Bonus, bonus. Iya, benar. Tahu. Oh, cantik banget. Ya. Oke, sekarang PDP nomor 3 datang. Oh, yang ini. Terima kasih. Ibu, bu. Pasar unit 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di pasar di Pulau Bawang. Ini ternyata ketemu sama sepupunya Pete. Saudara jauhnya jengkol ya, Bu. Namanya Jali. Direbus juga bisa digoreng. Ini katanya enak banget, ya. Mantap ini. Langsung dimasak juga enak. Oh, langsung dimakan. Langsung dimakan dan juga enak. Ini apa ya? Silakan yang mau coba. Baunya sama jengkol. Lebih parah. Oh, lebih parah. Lebih parah. Lebih bau dari jengkol. Oke. Ya, ini per 2 kilo. 60. 60. Berisi kilo.
Ganjar Mahfud. Terkesana lagi. Ya. Kalau putri bawang merah gimana harganya? 30. Mahfud harus menang. Kilo ya. Foto dong. Oke. Ganjar Mahfud. Menang. Jalan, ayo. Ayo. Kalau balik. Kucing paling besar. Besar. Nilainya saya Ibu saya datang. Dengan nomor 3. anggur ini kok Ya bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Ya enggak bawa pulang, bawa pulang. Mantap kan, Pak? Mantap. Mantap. Banyak lagi. ini berapa? Ini 20 dari bagi tua ya. Ya daripada ya.
Ya, sebentar ya. Banyak lagi. Banyak. Apa boneka apa bu? Ya, apa ini? Ibu ganjar akan biar mereka juga lari. Biar mereka oh itu lagi nih bu yang empat ribu ini yang ini 15 ada kalau Bandung ini terima kasih berapa aja kalau berapa aja oh 5.000 satu oh ya gitu sama ini 50 udah bagi dua udah atur ya bagi dua jadi ya. Aku ini sama ini ya. Siapa? Ini. Nomornya nih, Bu. Ini sisanya ya. Ganjar. Kelihatan. Ganjarnya nggak ikut. Salam buat Pak Ganjar. Jajan aja. Ayo.
Kalau nasi, 10.001. Iya. Iya. Mbak, pegangin. Kita lihat dulu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Ibu nggak pengen nasi uduk dulu. Udah sampai dulu aja. Udah, aku jualan nasi uduk. Ya. Iya. Oh, terima kasih ya, Bu, ya. Kamu. Ya. Bu, pancong bu, pancong bu, pancong, pancong bu. Ah, yang kamu semuanya ya. Nasi. Udah. Ya. Apa tahu kan? Buririn, buririn, buririn sambut. Ibu. Sambil depan belakang belakang. Bentar ya Pak, biar. Tahan bentar. Tahan bentar dulu. Nah, oke, alhamdulillah. Coba sekalian kalau gitu. Nah, ya.
Di luar aja. Tulang bawang keras. Nah, sekarang dong. Jalan, jalan. Dibagi, di belakang, bagi belakang. Ibu geser baginya di Belakang, belakang, baginya di belakang. Bu, tadi ibu beli beras sama minyak. Di sini keluar. Di sini keluar. Jalan. Aduh, harus jadi belanja. Oh, ya. Apa tadi? Bu Atiko, sesanya datang ke Tulang Bawang gimana, Bu? Dirinya dan masyarakat makanannya enak, juga sangat luar biasa.
Bu, nanti kalau jadi ibu negara kesini lagi ya. Oh iya. Pasti ya. Sama Pak Ganjar ya. Ya, pindangnya enak sekali kemarin. Dia seger. Bu Win, apa tanggapannya setelah Bu Atika kesini Bu Win? Yang jelas semuanya tambah semangat. Nih, Ya, ucap buat Tika. Cantik kan? cantik, cantik, cantik. Semangat ya? Ya, Semangat. Ganjar Pranowo. Ya, ada. Setelah kunjungan ke pasar unit 2 Tulang Bawang ini seperti apa sih Bu? Pasar ini kan luar biasa strategisnya karena ini menjadi tempat bukan hanya untuk orang-orang Tulang Bawang, tapi juga Mesuji sama Tulang Bawang Barat. Ini tempat pertemuannya. Jadi aktivitas ekonomi di sini sangat luar biasa dan itu potensi. Dan tadi ada beberapa memang memberikan inspirasi saya, terutama terkait dengan kestabilan harga kebutuhan pokok. Karena kalau terlalu mahal, itu konsumennya kasihan, pedagangnya juga omsetnya juga berkurang karena pembelinya juga agak berkurang. Tapi kalau harga terlalu murah, juga petaninya. Harapannya memang nanti ada win-win solutionnya adalah ada kestabilan harga, kalaupun naik turun itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan lain, kalau di Lampung ini relatif lebih harganya lebih affordable ya, lebih terjangkau seperti cabai di sini juga tadi sudah 55, 40, 45, kemudian bawang merah, bawang putih itu juga relatif lebih murah dibanding kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Jawa. Ibu setelah 3 hari di Lampung ada nggak program khusus untuk Lampung yang diusulkan Ganjar? Program khusus tentu saya tugasnya adalah mencatat ya aspirasi kebutuhan yang ada di tiap-tiap daerah. Nanti tentu akan dibentuk lagi. Ada program nasional, kemudian ada tentu yang disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing daerah. Misalnya tadi kan Tulang Bawang ini salah satu yang luar biasa adalah bagaimana pencegahan stunting. Pencegahan stunting dengan adanya satu desa, satu vaskes, satu naskes, dan satu ambulan. Ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan angka stunting. Yang semula lebih dari 30%, ya 32%, bisa turun sekarang jadi 9,5. Ini tentu dari skala nasional saja sudah sangat melebihi target. Harapannya ini bisa diadopsi di tempat lain. Jadi tentu ada yang secara umum itu sama untuk treatmentnya, tetapi tentu ada masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, kekhususan tersendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi planningnya itu bottom up, tapi tetap ada yang top down terkait dengan isu-isu strategi nasional. Ya Mas ya. Terima kasih Bu. Pelan. Bisa Bu. Sorry. Nah, ya, lanjut, langsung aja. Kan, lagian. Oh ya, ini kan memang titik pertemuan antara jadi semacam pusat ya, kayak grosir, masyarakat berbelanja dari tidak hanya dari Tulang Bawang tapi juga dari Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Jadi memang potensinya luar biasa kegiatan ekonomi yang ada di Tulang Bawang. Saya tadi sudah melihat beberapa komoditas yang saya belum pernah lihat di sana. Itu tadi namanya apa, Bu? Jaling itu seperti saudaranya pete sama jengkol itu. Ini adalah ya dan enak ya Bu ya. Ini salah satu kekhasannya. Aspirasi itu ada dari beberapa pedagang maupun konsumen terkait dengan kestabilan harga. Jadi meskipun di Lampung ini relatif kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti di Jawa maupun Banten, ini harganya relatif lebih murah ya. Seperti cabai di Jawa juga sudah mulai turun, tapi di sini harganya 50 per kilo sama 45. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan produk-produk sayuran itu juga lebih murah. Tetapi untuk sembako ada sedikit kenaikan seperti beras 13,5 kalau kita perbandingkan di Jawa juga lebih murah. Tetapi memang keluhannya dari pedagang
justru kasihan kepada konsumen apabila harganya tidak stabil. Karena konsumen jadinya yang biasa beli 20 kilo, jadi punya 10 kilo nyicil. Biasanya kan kebutuhan 1 bulan, belinya langsung. Sekarang jadi belinya sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Harapannya tentu kebutuhan pokok ini bisa harganya stabil. Tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Karena terlalu tinggi itu kasihan konsumen, terlalu rendah kasihan petani. Dan pedagang sendiri tidak suka kalau harganya naik karena konsumennya juga. Ibu, jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih 2024 nanti, apakah belusukan ke pasar ini akan terus dilanjutkan menyerap aspirasi masyarakat juga atau seperti apa sih? Oh tentu, karena dengan kita ke pasar itu banyak sekali realita-realita yang bisa kita pahami. Yang pertama, harga kebutuhan pokok. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi meskipun tidak terkait dengan kebutuhan yang ada di komoditas. Misalnya mereka itu di tempat tinggalnya ada kesulitan aksesibilitas terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, itu bisa diungkapkan juga ketika bertemu langsung seperti ini. Ya Mbak ya. Sedikit soal yang semalam menginap di Ponpes. Oh ya, karena ini luar biasa sekali ya, karena memang saya kan basicnya juga dibesarkan di lingkungan pesantren, jadi ketika menginap di pesantren memang semakin diingatkan, merefresh, kemudian memberikan spirit yang luar biasa, karena selalu aktivitas kalau di pesantren itu banyak sekali kita berdoa zikir ya, seperti malam itu sholat tahajud berjamaah, kemudian setelah lanjut dengan sholat subuh, malamnya itu juga kita doa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara, dan disempatkan juga sholat duha. Jadi itu juga untuk mengingatkan saya secara pribadi, kita harus tetap konsisten dalam berikhtiar, dalam kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kebaikan baik buat diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Nah, jelas, Kak. Jalan ya. Ya kan tadi. Foto dulu, Bu. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sayang bawa Bu ya. Ya nanti ini ya, yang bayar ya. Makasih, Bu. Itu yang kembali. Pak, yang di situ berbeda. Pak, ya Pak ya. Apa dari apa? Bu.
Karena ini non subsidi. Apa? Non subsidi dari memang grosir dan banyak kan dari Goya. Iya. Sekarang banyak ini. Iya, karena yang subsidi kan Sampaikan aja. Sekarang banyak ini. yang susah untuk yang subsidi atau yang non subsidi sudah ya kan ini kan non subsidi ya. Yang subsidi kan sulit petani pada kalau yang non subsidi kayak yang di sini gimana? Pada kalau enggak? Lalu soal harga. Oh, kalau ngeluhnya soal harga tapi ketersediaan ya. Harganya jauh versi sama itu. Lumayan jauh ini. 2 kali lipat. Tapi yang subsidi sampaikan yang subsidi keluhannya apa sampai? Ya, kalau apa? Ya dari petani yang akhirnya beli yang non subsidi. Ya. Ya. Om kasih ya Om ya. Soal yang ibu subsidi tadi kan dari pedagang maupun petani kan pada kesulitan Bu. Apa Bu? Ya, jadi tadi pedagangnya menyampaikan keluhan juga dari para petani untuk mendapatkan pupuk yang besar. Sehingga terpaksa mereka petani kecil pun membeli pupuk yang tidak bersubsidi. Kalau ini kan memang penjualannya yang tidak bersubsidi ya. Yang petani kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi, ya, mereka terpaksa membeli pupuk tak bersubsidi dengan harganya 2 kali lipat. Tuh. Jadi harapannya ini memang dari petani yang petani juga nanti benar ya benar-benar berikan kuota petani-petani terkait dengan bersubsidi sesuai dengan kondisi sehingga benar-benar membantu masyarakat terutama ketika musim tanam seperti sekarang dan ketika masyarakat itu membutuhkan. Dan kalau dari Banjarmasin sendiri kan ada program KPP Sakti ya salah satunya sehingga datanya bisa terintegrasi. Datanya benar-benar sesuai dengan realitas. Kemudian masyarakat juga dipermudah hanya cukup dengan KTP mereka bisa membeli pupuk yang bersubsidi. Enggak, benar-benar harapannya nanti tepat sasaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang disubsidi. Awas bukan. Tahu pada mobil. Ya pada mobil. Ambil jalan kita ke depan.
Ya, ayo masih 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Hei. Tiga, banyak. Tiganya. Ya, tiga. Ya, sambil jalan. Tiga, Pak. Satu, dua. Ya, ya, mari sambil jalan yuk. Tiga, 2, 1. Mbak, tolong, Mbak. Ayo sambil jalan ya. Ya. Ya, Ya, Pak. 2. Nah, Bagus. Ya, 3, 2. tiga. Ya, udah itu aja. Ya, yuk sambil jalan ya. Ya, ya, siap ya. Ya, ya. Mana sini, sini Mas. Oh, ada. Dua, 3.
Berapa tadi? Berapa tadi? Itu deh. Gue langsung naik gas berarti. Kemarin bang. Ya. Ya. Inapnya di pondok pesantren dan keren di Tulang Bawang yang kedua. Ya pasti ya. Ada Bu, makasih banyak Bu ya. Sudah selalu Bu ya. Iya, mau nggak? Kesan ya? Mana masih kesan? Iya. Iya. Ibu. Welcome Mama. Ajar presiden. Jaga Bang. Jaga Presiden. Jaga Presiden. Aduh, tidak ada. Kita ngambil video. Udah selesai, udah. Wes. Oke, masalah. Salaman dulu Ibu Negara. Lari. Ganjar.
Ganjar presiden. Ganjar beli 100.000. Ayo, ayo, belok mana lagi? Ayo, ayo. Saya bisa mundur lagi di tempat. Hidup Ganjar! Hidup Ganjar! Presiden! Coblos nomor 3. Ya, Allah, saya dikasih kita masuk TV. Ganjar Mahfud! Presiden! Ganjar Mahfud! Ya, ya. Lurus, Bu. Lurus. Mana?
Ini lain. Digendong aja Pak anaknya. Nih, ibu nih. Videonya mundur dikit, ayo mundur dikit. Nah, kan masuk kan nggak pakai kemana? Allah, Allah. Anjir. Bentar. Ibu, maaf, nggak apa-apa, berhenti aja. Itu aja nggak apa-apa. Udah. Dasar feeling Bu. Aku lagi belajar untuk Pak Jokowi ya, baik. Iya. Wah. Bonus. Iya, benar. Oh, cantik banget. Ya. Oke, sekarang PDP nomor 3 Bu datang. Oh, yang apa? Yang ini. Terima kasih. Ibu. Pasar Unit 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di pasar di Tulang Bawang. Ini ternyata ketemu sama sepupunya Pete. Ya. Saudara jauhnya Jengkol ya Bu. Ya.
namanya jeli. Nah, direbus juga bisa digoreng. Nah, ini katanya enak banget. Ya, mantap ini. Langsung dimasak juga enak. Oh, langsung dimakan. Langsung dimakan dan juga enak. Oh, ini ada ya. Silakan yang mau coba. Baunya sama tegol. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah dari saya. Oke. Ya, ini berapa kilo? 60. Berisi kilo. Gagar mabut. Ya, terpesona saja. Terpesona lagi. Ya. Kalau bawang putih, bawang merah gimana harganya? 30. Gagar mabut. Harus mana? Kilo ya. Foto dong. Oke. Ganjar Mas. Iya. Jalan, ayo. Ayo. Kalau balik. Ibu saya datang. Ini nomor 3. Anggur ini kok Bu, bentar, Bu. Ya bawa pulang, bawa pulang. Ya enggak bawa pulang, bawa pulang. Mantap, Pak. Mantap. Banyak, Pak.
Banyak-banyak ini berapa? Ini 20 dari bagi dua ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sebentar ya. Apa Bu Naga apa Bu? Ya, aku tidak bukan Jakarta. Biar mereka juga lari. Biar mereka oh itu lagi nih Bu ya. Empat ribu ini yang toko 15 ada terima kasih. Berapa aja? Kalau berapa aja? Oh, 5.000 satu. Oh ya gitu. Sama ini 50 udah bagi dua. Udah. Atur ya. Atur. Bagi dua jadi berapa ya? Ini sama ini ya. Siapa? Ini. Sisanya ini ya. Ganjar. Kelihatan. Ganjarnya nggak ikut. Salam buat Pak Ganjar.
Jangan aja. Iya. Iya. Mbak, pegangin. Cari dulu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Buat Ibu. Ibu nggak pengen nasi uduk dulu. Udah sampai aja. Udah, aku jualan nasi uduk. Ya. Iya. Oh, terima kasih ya, Bu, ya. Kamu. Bu, pancang bu, pancang bu, pancang, pancang bu. Ya, kamu semuanya ya. Kasih. Udah. Ya. Apa tahu kan? Bu Ririn sambut. Ibu. Sambil dulu. Depan, belakang. Bentar ya, Pak.
Tahan bentar. Tahan bagian dulu, Man. Nah, oke, alhamdulillah. Coba sekalian yuk gitu. Ya. Di luar aja. Tulang bawang keras. Nah, jalan dong. Jalan. Dibagi, di belakang, bagi belakang. Ibu geser baginya di sana. Belakang, baginya di belakang. Bu, tadi ibu beli beras sama minyak. Di sini keluar. Jalan. Aduh, harus jadi belanja. Oh, ya.
Bu Atiko, kesannya datang ke Tulang Bawang gimana, Bu? Jadinya dan masyarakat makanannya enak, juga sangat luar biasa. Bu, nanti kalau jadi ibu negara kesini lagi ya? Oh iya, Pasti ya. Sama Pak Ganjar ya? ya. Pindangnya enak sekali kemarin. Ya, seger. Bu Bin, apa tanggapannya setelah Bu Atiko kesini, Bu Bin? Yang jelas semuanya tambah semangat. Nih, Ya, ucap tiga. Nanti kan? cantik, cantik, cantik. Ya. Ganjar Pranowo. Setelah kunjungan ke pasar unit 2 Tulang Bawang ini seperti apa sih, Bu? Pasar ini kan luar biasa strategisnya karena ini menjadi tempat bukan hanya untuk orang-orang Tulang Bawang, tapi juga Mesuji sama Tulang Bawang Barat. Ini tempat pertemuannya. Jadi aktivitas ekonomi di sini sangat luar biasa dan itu potensi. Dan tadi ada beberapa memang memberikan inspirasi saya, terutama terkait dengan kestabilan harga kebutuhan pokok. Karena kalau terlalu mahal, itu konsumennya kasihan, pedagangnya juga omsetnya juga berkurang karena pembelinya juga agak berkurang. Tapi kalau harga terlalu murah, ke petaninya. Harapannya memang nanti ada win-win solutionnya adalah ada kestabilan harga, kalaupun naik turun itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan lain, kalau di Lampung ini relatif lebih harganya lebih affordable ya, lebih terjangkau seperti cabai di sini juga tadi sudah 55, 40, 45, kemudian bawang merah, bawang putih itu juga relatif lebih murah dibanding kalau kita bandingkan dengan masa-masa yang di Jawa. Ibu, setelah 3 hari di Lampung, ada nggak program khusus untuk Lampung yang diusulkan Ganjar? Program khusus tentu saya tugasnya adalah mencatat ya aspirasi kebutuhan yang ada di tiap-tiap daerah. Nanti tentu akan dibentuk lagi. Ada program nasional, kemudian ada tentu yang disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing daerah. Misalnya tadi kan Tulang Bawang ini salah satu yang luar biasa adalah bagaimana pencegahan stunting. Pencegahan stunting dengan adanya satu desa, satu vaskes, satu naskes, dan satu ambulan. Ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan angka stunting. Yang semula lebih dari 30%, ya 32%, bisa turun sekarang jadi 9,5. Ini tentu dari skala nasional saja sudah sangat melebihi target. Harapannya ini bisa diadopsi ke tempat lain. Jadi tentu ada yang secara umum itu sama untuk treatmentnya, tetapi tentu ada masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, kekhususan tersendiri disesuaikan kemudian. Jadi planningnya itu bottom up, tapi tetap ada yang top down terkait dengan isu-isu strategi nasional. Ya, Mas ya. Terima kasih, Bu. Pelan. Bisa, Bu. Sorry. Nah, yuk, lanjut, langsung aja. Lagian. Oh ya, ini kan memang titik pertemuan antara jadi semacam pusat ya, kayak grosir masyarakat berbelanja dari tidak hanya dari Tulang Bawang tapi juga dari Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Jadi memang potensinya luar biasa kegiatan ekonomi yang ada di Tulang Bawang. Saya tadi sudah melihat beberapa komoditas yang saya belum pernah lihat di sana. Itu tadi namanya apa, Bu? Jaling itu seperti saudaranya pete sama jengkol itu. Ini adalah ya dan enak ya, Bu ya. Ini salah satu khasannya. Aspirasi itu ada dari beberapa pedagang maupun konsumen terkait dengan kestabilan harga. Jadi meskipun di Lampung ini relatif kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti di Jawa maupun Banten, ini harganya relatif lebih murah ya.
Seperti cabai di Jawa juga sudah mulai turun, tapi di sini harganya 50 per kilo sama 45. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan produk-produk sayuran itu juga demikian. Tetapi untuk sembako ada sedikit kenaikan. Kenaikan seperti beras 13,5. 13,5 kalau kita perbandingkan di Jawa juga lebih murah. Tetapi memang keluhannya dari pedagang justru kasihan kepada konsumen apabila harganya tidak stabil, karena konsumen jadinya yang biasa beli 20 kilo jadi punya 10 kilo nyicil. Biasanya kan kebutuhan 1 bulan belinya langsung, sekarang jadi belinya sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Harapannya tentu kebutuhan pokok ini bisa harganya stabil, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, karena terlalu tinggi itu kasihan konsumen, terlalu rendah kasihan petani. Dan pedagang sendiri tidak suka kalau harganya naik, karena konsumennya juga. Ibu, jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih 2024 nanti, apakah belusukan ke pasar ini akan terus dilanjutkan menyerap aspirasi masyarakat juga? Oh tentu, karena dengan kita ke pasar itu banyak sekali realita-realita yang bisa kita pahami. Yang pertama, harga kebutuhan pokok. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi meskipun tidak terkait dengan kebutuhan yang ada di komoditas. Misalnya mereka itu di tempat tinggalnya ada kesulitan aksesibilitas terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, itu bisa diungkapkan juga ketika bertemu langsung seperti ini. Ya Mbak ya. Sedikit soal yang semalam menginap di Polres. Oh ya, karena ini luar biasa sekali ya, karena memang saya kan basicnya juga dibesarkan di lingkungan pesantren, jadi ketika menginap di pesantren memang semakin diingatkan, merefresh, kemudian memberikan spirit yang luar biasa, karena selalu aktivitas kalau di pesantren itu banyak sekali kita berdoa zikir ya, seperti malam itu sholat tahajud berjamaah, kemudian setelah lanjut dengan sholat subuh, malamnya itu juga kita doa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara, dan disempatkan juga sholat Jumat. Jadi itu juga untuk mengingatkan saya secara pribadi, kita harus tetap konsisten dalam berikhtiar, dalam kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kebaikan baik bagi diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Nah, jelas, Kak. Jalan ya. Ya aman. Untuk dulu, Bung. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sayang bawa Bu ya. Ya nanti ini ya, yang bayar ya. Makasih, Bu. Itu tuh yang kembali. Pak. Pak, yang di situ berbeda. Pak, ya Pak ya. Pak,
Karena ini non subsidi. Non subsidi dari memang grosir yang banyak dari Iya. Sekarang banyak ini. Iya, karena yang subsidi kan sampaikan aja. Sekarang banyak ini. yang susah untuk atau yang non subsidi sudah ya kan ini kan non subsidi ya. Yang subsidi kan sulit petani pada kalau yang non subsidi kayak yang di sini gimana? Pada kalau enggak? Lalu soal harga. Oh, kalau ngeluhnya soal harga tapi ketersediaan harganya jauh versi sama itu. Lumayan jauh ini. 2 kali lipat. Tapi yang subsidi sampaikan yang subsidi keluhannya apa sampai? Ya, kalau apa? Ya dari petani yang akhirnya beli yang non subsidi. Ya. Ya. Om kasih ya. Nah, Mas fokus. Soal yang subsidi tadi kan dari pedagang maupun petani kan pada kesulitan Bu. Ya, jadi tadi pedagangnya menyampaikan keluhan juga dari para petani untuk mendapatkan pupuk yang besar. Sehingga terpaksa mereka petani kecil pun membeli pupuk yang tidak bersubsidi. Kalau ini kan memang penjualannya yang tidak bersubsidi ya. Yang petani kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi, mereka terpaksa membeli pupuk tak bersubsidi yang harganya 2 kali lipat. Jadi harapannya ini memang dari petani yang menjadi petani juga nanti benar ya benar-benar berikan kuota petani-petani terkait dengan bersubsidi sesuai dengan kondisi sehingga benar-benar membantu masyarakat terutama ketika musim tanam seperti sekarang dan ketika masyarakat itu membutuhkan. Dan kalau dari Banjarmasin sendiri kan ada program KPP Sakti ya salah satunya sehingga datanya bisa terintegrasi. Datanya benar-benar sesuai dengan realitas. Kemudian masyarakat juga dipermudah hanya cukup dengan KTP mereka bisa membeli pupuk yang bersubsidi. Benar-benar harapannya nanti tepat sasaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang disubsidi.
Tahu pada ke mobil. Ayo pada ke mobil. Ambil jalan kita ke depan. Apa? Oh. Nomor 3. Ya, ayo langsung 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Hei. Tiga, tiga, Banyak. Tiganya. Ya, 3. Ya, sambil jalan. Tiga, Pak. 1, 2. Ya, ya, mari sambil jalan yuk. Mbak, tolong Mbak. Ayo sambil jalan ya. Ya. Ya, 3, 2. 3. Ya udah itu sekalian. Ya, yuk sambil jalan ya.
Foto orang. Ya, ya, siap ya. Ya, ya. Mana sini, sini Mas. Oh. Nah, ada. Dua, tiga. Berapa tadi? Berapa tadi? Itu udah. Gue kasih naik gas berarti. Kepalin Pak, kepalin Pak. Ya. Ya, ya. Ya. Nginepnya di pondok pesantren dan keren di tulang bawah yang kedua. Ya pasti ya. Ada Bu, makasih banyak Bu ya. Sudah selalu Bu ya. Ya, selalu. Iya, mau nggak, Bu? Pesan ya. Hah? Masih kesan-kesan. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Ibu. 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 Ya, ya. Welcome sama. Yuk. Ajar presiden. Jaga presiden. Jaga presiden. Jaga presiden. Aduh, tidak ada. Yuk, kita ambil video. Udah selesai, udah. Wes. Oke, masalah. Yang katanya salaman dulu Ibu Negara.
Lari-lari. Ganjar. Ganjar presiden. Aduh, motor. Ganjar presiden. Apa ya? Beli 100.000. Ayo, ayo, belok mana lagi? Ayo, ayo. Saya bisa mundur lagi di Hidup Ganjar! Hidup Ganjar! Presiden! Coblos nomor 3. Ya, Allah, saya bisa kita masuk TV. Ganjar Mahfud, Presiden! Ganjar Mahfud! Ya, ya.
Lurus Bu, lurus. Hah? Mana? Ini lain. Digendong aja Pak anaknya. Nih, Ibu. Videonya mundur dikit, Ayo, mundur dikit. Nah, kan masuk kan nggak tarik kemana? Allah, Allah. Anjir. Bentar. Ibu. Maaf, nggak apa-apa, berhenti aja. Itu aja nggak apa-apa. Udah. Aku lagi belajar kan Pak Jokowi ya baik. Wah. Bonus. Iya, benar. Oh, cantik banget. Ya. Oke, sekarang PDP nomor 3 datang. Yang ini. Terima kasih. Ibu. Ya.
Pasar Unit 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya lagi ke pasar di Tulang Bawang. Ini ternyata ketemu sama sepupunya pete. Ya. Saudara jauhnya jengkol ya, Bu. Namanya Jali. Direbus juga bisa digoreng. Nah, ini katanya enak banget. Ya, mantap ini. Langsung dimasak juga enak. Langsung dimakan. Langsung dimakan juga enak. Ini apa ya? Silakan yang mau coba. Baunya sama jengkol. Lebih parah. Lebih parah. Oke. Ya, ini berapa kilo? 60. Beri kilo. Ganjar Mahfud. Ya, terpesona lagi. Ya. Kalau bawang putih, bawang merah gimana harganya? 30. Ganjar Mahfud, harus menang. Kilo ya. Foto dong. Ganjar Mahfud. Menang. Jalan, ayo. Ayo. Kalau balik. Kucing paling besar. Ibu saya datang. Ini nomor 3. Anggur ini kok Oh, betul, Bu.
Ya bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Yang tak bawa pulang, bawa pulang. Mantap, 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 mantap. Banyak lagi. Banyak banyak ini berapa? Ini 20 udah dibagi dua ya. Ya terima kasih. Ya, sebentar ya. Apa boneka apa bu? Ya, aku tidak Ganjar akan biar mereka juga lari. Biar mereka lagi nih Bu ya. Empat ribu ini yang ini 15 terima kasih. Berapa aja? Kalau berapa aja? Oh, 5.000 satu. Oh ya, gitu. Sama ini 50 udah bagi dua. Udah. Atur ya. Atur. Bagi dua jadi berapa ya? Ini sama ini ya. Siapa? Ini. Belum mainnya nih, Bu. Ini sisanya ini ya.
kelihatan. Belajarnya nggak ikut. Salah mata belajar. Jangan aja. Iya. Iya. Mbak, pegangan. Tali punggung aku. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Seperti itu. Ibu nggak pengen nasi uduk dulu. Udah sakit aja. Udah, aku jualan nasi uduk. Ya. Iya. Oh, terima kasih ya Bu ya. Kamu. Bu, pancong Bu, pancong Bu, pancong. Pancong Bu. Ya, kamu semuanya ya. Kasih. Udah. Ya. Apa tahu kan? Buririn sambut. Ibu. Sambil dulu. Dekat belakang. Bentar ya Pak, biar.
Tahan bentar. Tahan bentar. Nah, oke, alhamdulillah. Coba sekalian yuk gitu. Nah, ya. Di luar aja. Tulang bawang keras. Menang. Sekarang dong. Jalan. Dibagi, di sana, di belakang, bagi belakang. Ibu geser baginya di sana. Belakang, baginya di belakang. Bu, tadi ibu beli beras sama minyak. Di sini keluar. Di sini tenang. Jalan.
Harus jadi baca. Bu Atiko, kesannya datang ke Tulang Bawang gimana, Bu? Feelingnya dan masyarakat makanan yang enak juga sangat luar biasa. Bu, nanti kalau jadi ibu negara kesini lagi ya? Oh iya, Pasti ya. Sama Pak Ganjar ya? ya. Pindangnya enak sekali kemarin. Dia seger. Bu Bin, apa tanggapannya setelah Bu Atiko kesini, Bu Bin? Yang jelas semuanya tambah semangat. Nih, Ya, campur tiga. Cantik kan? cantik, cantik, cantik. Ya. Ganjar Pranowo. Setelah kunjungan ke pasar unit 2 Tulang Bawang ini seperti apa sih, Bu? Pasar ini kan luar biasa strategisnya karena ini menjadi tempat bukan hanya untuk orang-orang Tulang Bawang, tapi juga mesuji sama Tulang Bawang Barat. Ini tempat pertemuannya. Jadi aktivitas ekonomi di sini sangat luar biasa dan itu potensi. Dan tadi ada beberapa memang memberikan inspirasi saya, terutama terkait dengan kestabilan harga kebutuhan pokok. Karena kalau terlalu mahal, itu konsumennya kasihan, pedagangnya juga omsetnya juga berkurang karena pembelinya juga agak berkurang. Tapi kalau harga terlalu murah, juga petaninya. Harapannya memang nanti ada win-win solutionnya adalah ada kestabilan harga, kalaupun naik turun itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan lain, kalau di Lampung ini relatif lebih harganya lebih affordable ya, lebih terjangkau seperti cabai di sini juga tadi sudah 55, 40, 45, kemudian bawang merah, bawang putih itu juga relatif lebih murah dibanding kalau kita bandingkan dengan masa-masa yang ada di Jawa. Ibu, setelah 3 hari di Lampung, ada nggak program khusus untuk Lampung yang diusulkan Ganjar? Program khusus tentu saya tugasnya adalah mencatat ya aspirasi kebutuhan yang ada di tiap-tiap daerah. Nanti tentu akan dibentuk lagi. Ada program nasional, kemudian ada tentu yang disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing daerah. Misalnya tadi kan Tulang Bawang ini salah satu yang luar biasa adalah bagaimana pencegahan stunting. Pencegahan stunting dengan adanya satu desa, satu vaskes, satu naskes, dan satu ambulan. Ternyata ini sangat efektif untuk menurunkan angka stunting. Yang semula lebih dari 30%, ya 32%, bisa turun sekarang jadi 9,5. Ini tentu dari skala nasional saja sudah sangat melebihi target. Harapannya ini bisa diadopsi di tempat lain. Jadi tentu ada yang secara umum itu sama untuk treatmentnya, tetapi tentu ada masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, kekhususan tersendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi planningnya itu bottom up, tapi tetap ada yang top down terkait dengan isu-isu strategi nasional. Ya, Mas ya. Terima kasih, Bu. Pelan-pelan, oh, pelan-pelan. Bisa, Bu. Sorry. Nah, yuk, lanjut, langsung aja. Lagian. Oh ya, sini kan memang titik pertemuan antara jadi semacam pusat ya, kayak grosir, masyarakat berbelanja dari tidak hanya dari Tulang Bawang tapi juga dari Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Jadi memang potensinya luar biasa kegiatan ekonomi yang ada di Tulang Bawang. Saya tadi sudah melihat beberapa komoditas yang saya belum pernah lihat di sana. Itu tadi namanya apa, Bu? Jaling itu seperti saudaranya pete sama jengkol itu. Ini adalah ya dan enak ya, Bu ya.
Ini salah satu kekhasannya. Aspirasi itu ada dari beberapa pedagang maupun konsumen terkait dengan kestabilan harga. Jadi meskipun di Lampung ini relatif kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti di Jawa maupun Banten, ini harganya relatif lebih murah ya. Seperti cabai di Jawa juga sudah mulai turun, tapi di sini harganya 50 per kilo sama 45. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan produk-produk sayuran itu juga lebih murah. Tetapi untuk sembako ada sedikit kenaikan. Kenaikan seperti beras 13,5. 13,5 kalau kita perbandingkan di Jawa juga lebih murah. Tetapi memang keluhannya dari pedagang ini justru kasihan kepada konsumen apabila harganya tidak stabil. Karena konsumen jadinya yang biasa beli 20 kilo, jadi punya 10 kilo nyicil. Biasanya kan kebutuhan 1 bulan, belinya langsung. Sekarang jadi belinya sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Harapannya tentu kebutuhan pokok ini bisa harganya stabil. Tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Karena terlalu tinggi itu kasihan konsumen, terlalu rendah kasihan petani. Dan pedagang sendiri tidak suka kalau harganya naik. Karena konsumennya juga. Ibu, jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih 2024 nanti, apakah belusukan ke pasar ini akan terus dilanjutkan menyerap aspirasi masyarakat juga? Oh tentu, karena dengan kita ke pasar itu banyak sekali realita-realita yang bisa kita pahami. Yang pertama, harga kebutuhan pokok. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi meskipun tidak terkait dengan kebutuhan yang ada di komoditas. Misalnya mereka itu di tempat tinggalnya ada kesulitan aksesibilitas terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, itu bisa diungkapkan juga ketika bertemu langsung seperti ini. Ya Mbak ya. Sedikit soal yang semalam menginap di Polres. Oh ya, oh ya, karena ini luar biasa sekali ya, karena memang saya kan basicnya juga dibesarkan di lingkungan pesantren, jadi ketika menginap di pesantren memang semakin diingatkan, merefresh, kemudian memberikan spirit yang luar biasa, karena selalu aktivitas kalau di pesantren itu banyak sekali kita berdoa zikir ya, seperti malam itu sholat tahajud berjamaah, kemudian setelah lanjut dengan sholat subuh, malamnya itu juga kita doa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara, dan disempatkan juga sholat duha. Jadi itu juga untuk mengingatkan saya secara pribadi, kita harus tetap konsisten dalam berikhtiar, dalam kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kebaikan, baik buat diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Nah, gracias, Kak. Jalan ya. Ya aman. Untuk dulu, Bung. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sayang bawa Bu ya. Ya, ya nanti ini ya, yang bayar ya. Makasih, Bu. Itu yang kembali. Pak, Pak, yang di situ berbeda. Pak,
Ada Pak ya? Apa kriterianya apa? Karena ini non subsidi. Apa? Non subsidi dari memang grosir yang banyak dari Goya. Iya. Sekarang banyak ini. Iya, karena yang subsidi kan sampaikan aja. Sekarang banyak yang susah untuk atau yang non subsidi juga sudah. Ya kan ini kan non subsidi ya. Yang subsidi kan sulit petani pada. Iya. Kalau yang non subsidi kayak yang di sini gimana? Pada kalau enggak? Lalu soal harga. Oh, kalau ngeluhnya soal harga tapi ketersediaan. Ya. Harganya jauh masih sama itu. Kali lipat. Tapi yang subsidi sampaikan yang subsidi keluarnya apa sampai? Ya, kalau apa? Ya dari petani yang akhirnya beli yang non subsidi. Ya. Ya. Om kasih ya. Nah, masih fokus. Soal yang subsidi tadi kan dari pedagang maupun petani kan pada kesulitan Bu. Ya, jadi tadi pedagang menyampaikan keluhan juga dari para petani untuk mendapatkan pupuk yang besar. Sehingga terpaksa mereka petani kecil pun membeli pupuk yang tidak bersubsidi. Kalau ini kan memang penjualannya yang tidak bersubsidi ya. Yang petani kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi, ya, mereka terpaksa membeli pupuk tak bersubsidi dengan harganya 2 kali lipat. Tuh. Jadi harapannya ini memang dari petani yang menjadi petani juga nanti benar ya benar-benar berikan kuota petani-petani terkait dengan bersubsidi sesuai dengan kondisi sehingga benar-benar membantu masyarakat terutama ketika musim tanam seperti sekarang dan ketika masyarakat itu membutuhkan. Dan kalau dari Banjarmasin sendiri kan ada program KPP Sakti ya salah satunya sehingga datanya bisa terintegrasi. Datanya benar-benar sesuai dengan realitas. Kemudian masyarakat juga dipermudah hanya cukup dengan KTP mereka bisa membeli pupuk yang bersubsidi.
Enggak, benar-benar harapannya nanti tepat sasaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang disubsidi. Awas lubang-lubang. Tahu pada mobil. Ya, pada mobil. Ambil jalan kita ke mana? Ya, ayo langsung 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Tiga, udah banyak tiganya. Ya, tiga. Ya, sambil jalan. Tiga, Pak. Satu, dua. Ya, ya, mari sambil jalan yuk. Tiga, dua, satu. Mbak, tolong Mbak. Ayo sambil jalan ya. Ya. Ya, tiga, dua, bagus. Ya, tiga, dua, Tiga. Ya udah itu sekalian. Ya, yuk sambil jalan ya.
Foto orang. Ya, ya, siap ya. Mana sini, sini Mas. Oh, ada. Berapa tadi? Berapa tadi? Itu deh. Gue langsung naik, gas aja. Kepala Pak, kepala Pak. Ya, ya, ya. Inapnya di pondok pesantren dan keren di Tulang Bawang yang kedua. Ya pasti ya. Ada Bu, makasih banyak Bu ya. Sudah selalu Bu ya. Ya, selalu. Iya, mau nggak? Kesan ya? Hah? Masih kesan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ibu. 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 Ya. Welcome sama. Yuk.